Halo guys, selamat malam dan ya CPI baru CPI ya CPI atau CPI baru keluar datanya dan ya keluar banget ya. Oke, kita akan bahas ya prediksi tadi siang itu dia akan bermain dulu di area 89 ya. 89 atau berapa? Oh, wow, udah keluar supportnya guys, baru saja keluar yang artinya ini ada 1 jam udah ada confirmation bullish, yaitu adalah bullish engulfing di sebelah sini dan langsung keluar tadi ya, langsung keluar hijaunya yang artinya yes, udah memantul dan kita nggak bisa expect lagi kalau dia akan ngocok ke bawah. Karena apa ya, karena udah sesuai banget dan tumben-tumbennya ya, kalian bisa lihat ini core-nya ya. Kemudian ini juga yang realnya juga Mom dan Yoy ya. Dan ya ini CPI kita ya di 3%. Dan kalau kita perhatikan 3% ini turun, ekspektasinya kan turun 1 aja. Ternyata turunnya 0,2 gitu. Jadi 2,8. Ya udah dekat ke 2 lah ya. Karena target the Fed itu di bawah 2,4 atau bahkan sampai ke 2. Kalau misalkan udah sampai 2,4 dan bila perlu nih sampai ke 2, artinya ini udah over bullish banget untuk market dan aset-aset beresiko. Tapi sayangnya masih 2,8 karena kemarin sampai 2,7, kemudian naik ke 28, kemudian naik lagi ke 3 di bulan lalu Januari sampai akhirnya scam banget. Dan ya itulah yang mengakibatkan salah satu alasan yang mengakibatkan market itu scam gitu. Tapi kalau kita lihat datanya tumben banget ini seiras kayak gini. Biasanya kan ada yang hijaunya ya. Ini murni 100% merah semua dan menyenangkan sekali. Nah, jadi sebenarnya udah aku buat plan untuk ngelong BTC dan Ethereum ya. Ini Ethereum salah satunya masih ongoing juga. Nah, untuk BTC sebenarnya udah TP sebagian dan ya ini kalau kita lihat secara 4 jam, secara market structure atau MS ini benar-benar OTW akan breakout harusnya. Apakah itu valid IHNS-nya ya? Nah, jujur untuk IHNS aku nggak terlalu yakin ini udah valid atau enggak, soalnya low-nya di situ gitu. Tapi kalau misalkan let's say lah ini valid ya guys ya, berarti next targetnya kita punya expectation misalnya ya let's say ini valid lah ya, expectation kita cuman sampai di sini nih di area 86.000. Kenapa? Itu adalah area terakhir pada saat pembentukan left shoulder-nya, kemudian ini head-nya dan ini right shoulders-nya, yang mana right shoulders-nya ini cacat ya. Jadi nggak sampai di sini. Bahkan aku ekspektasi dia ngehit Fibo-nya aja dulu baru mantul, nggak apa-apa. Dan dia langsung naik guys. Ya udah deh kalau gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini OTW breakout di time frame 4 jam dan let's say jika ya. Jadi artinya ini possibilities bukan pasti atau yakin gitu. Tapi ini possibilitas atau kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan di ketika kita breakout ya memang kita akan heading atau menuju ke 858 lah ya, sama area-area chip chop ini kemarin sebelum dia crash ya. Kita akan ke situ. Oke, di sini di 1 jam udah keluar ya indikatornya karena memang ada bullish engulfing di sebelah situ udah muncul juga ya. Nah, ini harusnya udah menjadi permulaan yang bagus untuk market, tapi ini baru bounce atau memantul. Kita belum bisa bilang ini a bull market baby, belum bisa bilang ini a bull run baby ya. Kenapa? Karena ini belum ada indikator untuk breakout di time frame yang gedenya guys ya. Kalian bisa lihat gedenya itu, aduh, kita cek dulu ya. Kita bisa lihat yang gedenya itu ya gini doang. Nah, ini bentar, jangan diganggu yang ini. Di mana yang belum di ini ya? Oke, kayaknya di sini. Nah, kita belum bilang ini bull market. Kenapa? Dengan alasan ini tuh kayak ini hanya sebuah pantulan kayak gitu ya, yang belum bisa kita bilang sebagai bull market. Nah, sebenarnya ini kan sempat ada ya waktu itu bull diff di era sini sebelum dia all time high, dan terjadi lagi bull diff ini di bawah ini ya. Ini memang bull diff juga, sempat ada bull diff memang, tapi di situ bull diff tapi karena wick merah yang cukup fatal akibatnya sebelum market crash. Nah, kalau kita lihat secara indikator ini udah ada beberapa bull diff di daerah tersebut guys ya. Oke. Fix. Oke. Dan sekarang harusnya muncul juga sih bull diff-nya ya. Cuman aku nggak tahu ini kenapa belum muncul. Apakah tunggu berapa hari lagi baru muncul. Jadi
ini bull diff yang pertama sempat naik, ini bull diff yang kedua nggak sempat naik ya, karena kebejek sama resistance, dan kebetulan juga itu adalah consolidating area, yang mana biasanya kalau consolidating itu biasanya lebih bagus, cenderung lebih oke dan lebih cakep untuk lebih oke dan lebih cakep untuk naiknya harusnya ya. Dan sekarang kita agak di tengah-tengah nih, jadi agak sedikit bingung gitu, apakah dia akan ke bawah dulu atau enggak gitu ya. Ini kan masih menjadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena kita belum bisa simpulkan dia ke bawah atau enggak, karena enggak ada pola atau confirmation untuk dia breakdown kayak gitu. Yang sekarang kita lihat ini ada pola bullish semua ya, yaitu chartnya bull diff, kemudian dailynya udah reverse, kemudian di 1 jam ada 4 jam ada apa ya, 4 jam nggak ada apa-apa sih, ada bull diff sih sebenarnya ya, ini bull diff yang kemarin, dan 1 jamnya juga ada bullish engulfing yang tadi gitu ya. Nah saatnya untuk melihat ya confirmationnya ini ya, mungkin 2 atau 3 hari lagi atau mungkin di minggu-minggu ini yang mengakibatkan price action itu bisa naik. Ingat, ini CPI salah satu indikator yang cukup bagus untuk di market, yang mana indikator ini akan memungkinkan harga bukan naik sih, harga mantul ke atas ya, recovery ya, lebih ke arah bahasanya itu recovery daripada dia naik gitu. Kalau naik itu kan kayak gini, uptrend gitu kan, kita kan masih di downtrend. Oke, gimana menurut kalian ya, apakah market akan segera meledak atau enggak? Ya kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye-bye.